Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas, uji homogenitas, uji T, korelasi, regresi berganda, dan juga ANOVA dua arah. Untuk itu, mari sama-sama kita langsung saja ke tata caranya. Baiklah, di sini kita akan lanjut ke uji homogenitas. Apa itu uji homogenitas? Baiklah, uji homogenitas adalah uji untuk mengetahui apakah variasi dari dua atau lebih kelompok itu sama, homogen, atau berbeda. Baiklah, untuk lebih lanjut kita akan masuk ke SPSS ya. Masih soal yang tadi ya. Oke. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita klik analyze, kemudian compare-min. Setelah compare-min kita klik one way ANOVA. Oke. Nah, kemudian kita masukkan nilai ke dependent list. Sedangkan metode kita masukkan ke faktor. Lalu kita klik option, kita checklist homogeneity. Oke, kita pencet continue dan oke. Di sini kita sudah mendapatkan hasilnya ya. Bisa kita lihat di sini kita sudah mendapatkannya. Untuk itu coba kita lihat di sini kita lihat ya. Coba kita lihat dulu. Di sini kita dapati nilainya. Jika nilai signifikan p-value-nya besar dari 0,05, data bersifat homogen. Kemudian jika nilai signifikasinya p-value kecil dari 0,05 maka data tidak homogen. Sedangkan di sini kita lihat kita mendapati nilai 0,977, maka data bersifat homogen. Karena apa? Karena data lebih besar dibandingkan 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya data bersifat homogen serta diterima karena data bervariasi homogen, yaitu data hasil belajar dengan menggunakan metode konvensional dan aktif begitu. Dimana kita melihat HO tadi sama seperti yang normalitas tadi, di situ kita melihatnya. Oke. Baiklah, sekarang kita masuk ke uji T. Apa itu uji T? Uji T adalah uji statistik untuk membandingkan rata-rata atau mean diantaranya dua kelompok, misalnya eksperimen atau kontrol. Kemudian yang kedua yaitu satu kelompok pada waktu sebelum dan sesudah dilakukannya perlakuan. Jadi itu adalah tujuan dilakukannya uji T. Baik, tidak berlama-lama kita langsung saja masuk ke tata cara SPSS-nya. Di sini masih memakai data yang tadi ya, Jadi yang pertama kita lakukan adalah klik analyze, kemudian compare-min, kemudian sampel independent sample t-test. Lalu nilai ini kita masukkan ke tes, sedangkan metode ini kita masukkan ke growth.
Oke, kemudian kita buat di sini. Grup 1 itu satu konvensional dan 2 itu untuk aktif. Continue. Baik, kita pilih. Kemudian kita pilih oke. Baik, di sini sudah kita dapati ya hasilnya ya. Untuk lebih akurat lagi kita harus melihat kesimpulannya atau hasilnya pengambilan keputusan ya. Nah, di sini kita bagi aja dulu layarnya jadi 2 ya. Oke. Biar lebih mudah ya kita pahaminya. Oke, di sini kita lihat di grup ya, di grup ini tadi. Baiklah, sekarang kita masuk ke uji T. Apa itu uji T? Uji T adalah uji statistik untuk membandingkan rata-rata atau mean diantaranya dua kelompok, misalnya eksperimen atau kontrol. Kemudian yang kedua yaitu satu kelompok pada waktu sebelum dan sesudah dilakukannya perlakuan. Jadi itu adalah tujuan dilakukannya uji T. Baik, tidak berlama-lama kita langsung saja masuk ke tata cara SPSS-nya. Di sini masih memakai data yang tadi ya, Jadi yang pertama kita lakukan adalah klik analyze, kemudian conformance, kemudian sampel independent sample t-test, lalu nilai ini kita masukkan ke tes, sedangkan metode ini kita masukkan ke grup. Oke, kemudian kita buat di sini. Grup 1 itu satu konvensional dan 2 itu untuk aktif. Continue. Baik, kita pilih. Kemudian kita pilih oke. Baik, di sini sudah kita dapati ya hasilnya ya. Untuk lebih akurat lagi kita harus melihat kesimpulannya atau hasilnya pengambilan keputusan ya. Nah, di sini kita bagi aja dulu layarnya jadi 2 ya. Oke. Biar lebih mudah ya kita pahaminya. Oke, di sini kita lihat di grup ya, di grup ini tadi. Baiklah, di sini karena kita hanya satu variabel bebas, maka kita harus melihat independent sample t-test ya. Kita perhatikan di sini ya. Kita melihat keputusannya. Di sini kita fokus pada mean yang di grupnya. Kita lihat di sini konvensional ini ada 69,90, sedang aktif itu 80,90.
Nah, kemudian kita lihat di independent sample T-nya. Di situ kita lihat, nah, kita lihat T-nya. Nah, ini nilai T-nya itu 9,160 ya. Sedangkan sig-nya itu mana sig? Sig-nya itu 0,0000. Sedangkan di sini seperti yang kita ketahui, jika nilai signifikan p-value kecil dari 0,05, maka tidak ada hiperbola silika. Sedangkan jika nilai signifikan p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka ada hiperbola silika. Maka di sini dapat disimpulkan bahwasannya tidak adanya, dapat disimpulkan bahwasannya terdapat adanya perbedaan signifikan terkait hasil belajar antara metode konvensional dan aktif. Berarti HO-nya ditolak. Oke, seperti itu ya. Baik, sekarang kita masuk ke korelasi dan regresi berganda menggunakan SPSS. Korelasi adalah ukuran seberapa erat dua variabel berubah bersama-sama, naik atau turun secara bersama-sama hubungan sebab akibat. Judul penelitian, pengaruh motivasi dan jam belajar terhadap nilai ujian. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah motivasi belajar dan jam belajar per minggu berpengaruh secara bersama-sama terhadap nilai ujian akhir mahasiswa. Kemudian, seberapa kuat hubungan antara variabel tersebut? Variabel penelitiannya terdiri dari variabel bebas motivasi belajar, kemudian variabel bebas X2-nya jam belajar, dan variabel terikatnya Y, nilai ujian akhir. Adapun untuk hipotesisnya yaitu HO, motivasi belajar dan jam belajar tidak berpengaruh secara simultan terhadap prestasi akademik. HI-nya, motivasi belajar dan jam belajar berpengaruh secara simultan terhadap prestasi akademik. Untuk datanya itu 15 mahasiswa. Di sini ada motivasi, N itu sampel ya, 15 mahasiswa, motivasi, kemudian jam belajar dan juga nilai ujian. Adapun langkah-langkah menggunakan SPSS-nya, sekarang kita coba membuka SPSS-nya. Kita buka tab new, kemudian kita pencet variable view, kita buat di kolom pertama nama itu. Di nama itu kita pencet, kita buat motivasi. Kemudian yang kedua kita ubah menjadi namanya jam belajar. Oke, lanjut. Kita buat yang terakhir yaitu nilai ujian. Oke, kita ubah desimalnya menjadi 0 semuanya. Dari motivasi belajar sampai nilai ujian. Kemudian kita ubah measure-nya menjadi scale jam belajar. Kemudian nilai ujian juga kita buat scale, tapi motivasi sebenarnya kita ganti menjadi nominal gitu. Kita lihat. Oke, kita masuk ke data view. Di data view ada motivasi, jam belajar, nilai ujian. Langkah selanjutnya kita akan baiklah, di sini langsung saja kita klik analyze, kemudian ke correlate, habis itu ke bivariate, semuanya kita taruh ke variabel.
semuanya. Oke, kita oke kan. Oke, dapat hasil yang seperti ini. Langsung saja kita bagi dua untuk interpretasinya. Oke, coba di sini. Oke, di sini dapat kita lihat motivasi belajar dan juga nilai siswa itu didapati hasil 0,974, sangat kuat. Artinya siswa yang motivasi tinggi nilai cenderung tinggi. Kemudian jam belajar dan juga nilai 0,978, sangat positif. Siswa yang belajar lebih lama nilai cenderung lebih tinggi. Motivasi dan jam belajar didapati 0,984, juga kuat. Artinya siswa yang motivasi tinggi cenderung belajar lebih lama. Hubungannya, adanya hubungan kuat antara ketiga variabel, maka HI diterima dan HO ditolak. Layak lanjutkan ke regresi berganda. Baiklah, sekarang kita ke uji regresi berganda. Regresi berganda adalah teknik statistik untuk memprediksi nilai suatu variabel Y berdasarkan dua atau lebih variabel lain seperti X1 atau X2, dan seterusnya. Kedua, mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing X terhadap Y dengan mengontrol variabel lain. Hipotesisnya yaitu HO, motivasi belajar dan jam belajar, tidak terdapat hubungan secara simultan terhadap prestasi akademik. Kemudian HI, motivasi belajar dan jam belajar, terhadap hubungan secara simultan terhadap prestasi akademik. Baik, langsung saja kita ke SPSS. Tadi sudah kita tentukan datanya. Langsung kita klik analyze. Di analyze ini kemudian ke regression. Di regression ini ke linear. Nilai ujian ke dependen. Motivasi belajar ke independen. Terus jam belajar ke sini. Kemudian klik statistik, estimation, model fit, deskripsi, karakteristik. Oke, continue. Kemudian klik OK. Oke, di sini sudah kita dapati yang kita inginkan. Langsung saja kita ke sini. Kita bagi dua untuk melihat ini ya. Oke, di sini. Adapun interpretasinya, kita lihat dulu di model summary. Kita scroll ke bawah. Model summary, di sini kita error dapat 0,980 di sini ya. R-square-nya 0,961, EC-nya 0,961. Oke. Adapun hasil keputusannya itu memiliki hubungan sangat kuat antara variabel bebas dan terikat. Lalu R2-nya itu 96% itu variabel nilai dapat dijelaskan oleh motivasi dan jam belajar. Sisanya 4% dijelaskan oleh variabel model. Kemudian adjusted R2 itu 0,955, tetap tinggi setelah penyesuaian jumlah prediktor atau model. Kemudian kita lihat ANOVA-nya di sini. Kita lihat ANOVA-nya atau UJF. Kita lihat UJF-nya berapa? Nih, UJF 148082. Nah, sama di sini ya. Kita lihat
karena dia P value-nya itu 0,000, maka dapat disimpulkan bahwasannya model regresi signifikan secara bersama-sama, artinya motivasi belajar dan jam belajar bersimultan berpengaruh nyata terhadap nilai ujian. Oke, yang terakhir kita lihat koefisien. Baiklah, kita masuk ANOVA 2 arah. Soalnya seorang guru ingin mengetahui pengaruh metode mengajar dan jenis kelamin siswa terhadap hasil belajar matematika. Ia menerapkan dua metode mengajar, yaitu metode A ceramah dan diskusi, metode B pembelajaran berbasis proyek. Siswa dibagi berdasarkan jenis kelamin, lalu masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Hipotesis yang pertama yaitu apakah ada pengaruh signifikan metode pengajar terhadap hasil belajar? Apakah ada pengaruh signifikan jenis kelamin terhadap hasil belajar? Apakah ada interaksi antara metode mengajar dan jenis kelamin terhadap hasil belajar? Baik, di sini sudah ada datanya. Kita masuk ke SPSS langsung. Di sini kita buat dulu metode, kemudian jenis kelamin, skor. Oke, kita ubah ke desimal semuanya jadi 0. Kita ubah jadi 0. Kemudian kita ubah ini metodenya, yaitu 1 itu A, 2 B. Oke, sedangkan untuk jenis kelamin 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan, Oke. Measure-nya ini nominal, sedangkan ini scale. Oke, kita masukkan datanya. Di sini sudah saya siapkan datanya ya. Oke. Kan ke atas dulu kita lihat. Ctrl C. Oke, kita masukkan langsung saja ke sini. Oke, sudah masuk, langsung klik analyze, kemudian general linear model, unified. Oke, skor ini masuk ke dependent, metode ini masuk ke fish, ini masuk ke fish. Modelnya kita lihat apakah sudah oke, sudah, continue. Terus optionnya kita klik saja ini, kita klik saja, lalu continue, kemudian plot, horizontalnya masukkan metode, sedangkan jenis kelaminnya masukkan ke sini, kemudian add dan continue. Oke. Jadi untuk ANOVA ini dia harus mencari dulu normalitas dan homogenitas. Jadi di sini telah saya cari, di sini sudah jelas ya. Nah, cara pencarinya sama dengan yang tadi. Kemudian di sini didapati bahwa nilai signifikannya itu
0,637 atau lebih besar daripada 0,05 bersifat normal. Nah, diujilah tadi kan, masuk langsung ke homogenitas. Kemudian dari homogenitas ini didapati nilai p-value-nya 0,740 atau lebih besar dari 0,5, berarti homogen. Berarti bisa diuji coba untuk ANOVA 2 arah tadi ya. Oke, kita lanjut pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan. Kita bagi layar dulu. Kita bagi layar. Ini juga kita bagi layar. Sini. Oke, sudah. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,5, maka dinyatakan tidak ada perbedaan hasil belajar dengan metode B dan metode A. Jika nilai sig lebih besar dari 0,5, maka tidak ada perbedaan terkait hasil belajar menggunakan metode B dan metode A. Jadi kita lihat di sini. Ternyata signifikasi p-value-nya itu 0,0. Berarti dapat diambil keputusan bahwasannya nilai sig 0,00 ini lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka disimpulkan bahwa adanya perbedaan terhadap hasil belajar siswa menggunakan metode B dengan hasil belajar siswa menggunakan metode A. Sedangkan kemudian masih sama di sini kita lihat diperoleh p-value sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan bahwasannya ada perbedaan terhadap hasil belajar siswa terkait jenis kelamin. Kemudian diperoleh nilai sebesar 0,483 lebih besar dibandingkan 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi antara metode mengajar dan jenis kelamin.